juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta dapat syafaat dari baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini semua karena rahmat Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki di antaranya dua sifat dari 9 sifat asma dan sifat inna lillahi mi'ati isman mi'atu ismin illa 90. Di antaranya apa? Yaitu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman artinya apa? Dzur-rahmati syamilah li jami'il khalaiqi fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Sifat Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang bersifat menyeluruh. Dzur-rahmati syamilah, kasih sayang universal. Li jami'il khalaiqi fid dunya, yang Allah berikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Yang namanya makhluk di dunia bukan hanya manusia, tapi ada makhluk Allah yang lain. Ada hayawanan, ada binatang. Binatang ada yang hidup di atas muka bumi, bahkan binatang juga yang hidup yang ada binatang rumah, pohon-pohon, bukit, di gunung, semuanya berbagian rahmat. Kalau ada domba-domba di gunung, tinggal itu di lereng gunung jemaah sekalian, dan gunungnya curam banget, tapi badannya gemuk-gemuk. Padahal di bukit itu kagak ada rumput, yang ada cuman ya rumput-rumput kecil. Tapi itulah kebahagiaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada di lereng-lereng, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga ngasih rahmat kepada binatang-binatang buas yang kerjaannya mengejar, memangsa ya binatang-binatang yang di lereng-lereng itu. Subhanallah, luar biasa ya. Nah, semuanya kebagian rahmat Allah. Cicak di dinding, rezekinya itu nyamuk, ya kan? Nyanyinya kan begitu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Kemudian apa? Datang seekor nyamuk, langsung ditangkap, hap gitu ya. Nah, cicak nggak punya sayap, tapi rezekinya yang bisa terbang. Nah, dikasih, diantarin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Ar-Rahmatus Syamilah, Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya semuanya dapat. Ar-Rahmatus Syamilah li jami'il khalaiq fid dunya, bagi seluruh makhluk di dunia. Bahkan di sini ada fenomena jamaah sekalian, bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang beriman yang dikasih. Orang kafir sekalipun dikasih. Bahkan kelihatan orang kafir ya lebih banyak dapat tanda petik nikmatnya, kaya, lebih kaya dan lain sebagainya. Tetapi Allah tuh
punya namanya Ar-Rahim. Ar-Rahim itu apa? Ar-Rahmatu lil mu'minin yaumal qiyamah. Orang yang beriman yang dikasih nanti khusus pada hari yang diberikan kepada orang beriman, nikmat yang diberikan kepada orang beriman pada hari kiamat saja. Orang kafir sudah enggak kebagian, makanya mereka nanti diazab. Azabnya itu pedih sekali. Kalau Quran bilang kan ada azabun syadid, ada azabun azim, ada azabun alim, ya, dan jenis-jenis azab yang lain. Nah, itu secara umum. Jamaah sekalian, kalau melihat rahmat Allah itu ada yang keras, yang tidak kerasa sama kita, contohnya apa? Ini faktanya jemaah. Kita ini di dunia setiap tahun menghabiskan 125 meter kubik air untuk kebutuhan itu. Rata-rata 125 meter kubik. Maka untuk minum, untuk mandi dan lain sebagainya. Kerasa banget kalau air lagi mati, ya kan? Kalau nggak ada air itu masya Allah luar biasa. Nggak bisa hidup tanpa air manusia, jemaah saya. Bertahan tidak dapat makan, ya mungkin masih 2-3 seminggu bisa, tapi kalau nggak ada air mah susah. Maka yang dianterin terlebih dahulu ini sama pengurus, minum dulu, bukan makanan dulu, ya kan? Kopi dulu jemaah. Nah, airnya penting. Jantung kita berdetak sepanjang hidup ini rata-rata 2,5 juta kali. 2,5 juta. Ini kan gak kita hitung. Dan juga gak kita suruh tuh jantung, ayo jantung berdetak, diam, enggak. Itu otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua itu. Rahmat yang Allah berikan kepada setiap makhluk, setiap manusia. Maka kalau jantung bermasalah, ya, serangan-serangan jantung itu kan membahayakan. Serangan jantung. Orang lagi main badminton ada yang wafat. Lagi main golf ada juga yang wafat. Sambar geledek ya. Ada kan? Lagi ini, lagi itu, masya Allah. Macam-macam, nauzubillah min dzalik. Ada juga nikmat Allah itu apa? Ini air peredaran darah dalam tubuh kita. Peredaran darah dalam tubuh kita. Ini darah kan ngalir terus. Darah ngalir, ya. Perjalanan peredaran darah dalam tubuh kita dalam 24 jam itu sejauh 6.550 mil. 6.550 mil darah mengalir dalam tubuh kita, mengalir ya, dia nggak diam, dipompa sama jantung, semprotin lagi, ngalir lagi, terus dibagi sini situ dan lain sebagainya. Ini kalau dihitung, dibentangkan, darah mengalir dalam 24 jam sejauh 6.550 mil, sama dengan keliling Amerika 4 putaran. Ya, masya Allah. Udah pernah ke Amerika belum? Saya sih belum. Kali aja dari Istiqomah yang ngajak nih. Nah, 6.550. Ini kan nikmat Allah yang luar biasa. Di darah itu macam-macam. Darah terlalu kental nggak boleh. Minum obat pengencer darah. Ya, darah kalau kandungan gulanya terlalu tinggi jadi diabetes. Kemudian tekanannya terlalu tinggi, darah tinggi. Hindari yang asin-asin, ya. Kandungan kolesterolnya terlalu tinggi,
tinggi, nah macam-macam. Yang ngatur semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadari. Lainnya apa? Nafas jamaah saja. Karena kita bisa duduk normal, enak, ya, aktivitas. Kalau nafasnya normal, coba lagi sesak nafas. Waduh, ngos-ngosan. Bahasa kita ngos-ngosan. Ya. Ingat nggak dulu tuh 2021 lagi musim COVID, Corona, pada masa varian Delta. Wow, itu banyak sekali korban berjatuhan karena diantara fenomenanya apa? Penyesakan, sesak nafas ya. Kalau disebut dengan namanya apa tuh? Pneumonia. Kalau sudah mengarah ke penyesakan, wah ini mesti waspada. Sampai nanti kehilangan kesadaran, kemudian diintubasi. Selang nafasnya itu bukan dari mulut, tapi dibongkar di sini jamaah sekalian. Langsung diintubasi. Luar biasa. Kemudian dibantu untuk obat. Obat satu paketnya itu 250 juta zaman itu. Satu vialnya itu 10 juta atau 5 juta. Dia butuh sekian. Ada yang mujarab, mohon maaf, maksudnya itu ada yang cocok, ada yang enggak, tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah beli obat dan macam-macam, ada teman nebus 250 juta, giliran lewat aja. Usianya masih muda di bawah saya, mungkin baru 40-an waktu itu. Tapi ada juga orang tua, usianya di atas 60. Kalau secara hitung-hitungan dengan komorbid yang dia punya, penyakit bawaan ini itu dan seterusnya, kudulnya melewat, udah pingsan. Dia bilang cerita hari ini katanya seakan-akan ya nyawa tuh udah melayang katanya begitu. Tapi kalau belum gilirannya meninggal, balik lagi sehat sampai sekarang, alhamdulillah. Nafas berapa tuh sehari? 25.000 kali kita narik nafas. Ini oksigen gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kena sesak nafas butuh oksigen berapa duit tuh? Satu oksigen. Kemarin kan ngantri. Saya pernah ngalamin juga seperti itu. Ya, penyesakan nafas sudah satu luar biasa. Kayak di ujung pendek, nafas pendek. Ini semuanya rahmat Allah. Jamaah sekalian, zaman dulu ada orang ahli ibadah. Ya. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, anna Jibril akhbarahu. Jibril menceritakan kepada Nabi, anna abidan abadallaha ala ra'si jabalin fil bahri khamsa mi'ati sanatin. Ada seorang hamba ibadah kepada Allah di puncak gunung di tengah laut, ibadah selama 500 tahun. Nah, tanggung-tanggung ibadahnya itu 500 tahun dan dia gak diselingi macam-macam. Ya, ibadah terus jamaah sekalian, gak diselingi macam-macam. Gak WA-an gitu ya, tidak healing, ibadah aja dia. Berapa lama? 500 tahun. Kira-kira jamaah di sini nyampe ke usia 100 tahun? Wallahu alam ya. Nah, ini 500 tahun. Zaman dulu kan umurnya panjang-panjang. Ini zaman sebelum Nabi diutus. Nabi cerita, Nabi dapat informasi, dapat bocoran dari Jibril alaihissalam. Kata Jibril, ada orang zaman dulu ibadahnya 500 tahun di atas puncak gunung di tengah laut, udah nggak bisa kemana-mana, ibadah aja. Nah,
Kemudian si hamba ini mohon kepada Allah agar diwafatkan dalam kondisi bersujud. Dia mohon kepada Allah, ya Allah wafatkan aku dalam posisi sujud, dalam ibadah, dan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala permintaannya jamaah. Lalu kata Jibril, fanahnu namurru alaihi idza habatna wa idza arajna. Kami tuh suka lewat kepada dia kalau lagi turun ke bumi, ngelewatin dia, jalannya lewat situ dari langit itu. Kalau naik ke bumi, jalannya lewat situ. Nanti pada hari kiamat jamaah sekalian dibilang oleh Allah dalam surat An-Naba, ya, wa futihatis sama'u fakana abwaba. Langit nanti dibuka, ternyata ada tangga, ada jalan. Fakana abwaba, berpintu-pintu. Jalan itu maksudnya di sini apa? Pintu apa? Malaikat turun ketika ke bumi itu nggak sembarangan, ada pintunya juga. Cuman kita kagak lihat, hanya bisa dilihat oleh makhluk gaib juga. Pintu gaib dibuka oleh makhluk gaib. Hari ini kita makhluk gaib nggak ngelihat, tapi nanti di hari kiamat yang gaib-gaib itu jadi kelihatan. Malaikat aja ketemu, ya, oh di langit ada ini. Itu kata surat An-Naba. Wa najidu fil ilmi annahu yub'atsu yaumal qiyamah. Kata Jibril, didapati dalam catatan perjalanan kehidupannya nanti di akhirat dia ini dibangkitkan. Si hamba 500 tahun ibadahnya itu dibangkitkan sama Allah. Fayuqafu baina yadayillahi azza wa jalla. Lalu dia disidang di hadapan Allah, dihadapkan kepada Allah azza wa jalla. Si hamba ini jemaah sekalian, yang ibadahnya berapa tahun? 500. Kita ibadah udah berapa tahun? Ya, 10, 20, 30 ya. Nah, itu pun kalau diambil oleh tidur tinggal berapa itu? Nah, katanya kata penelitian, waktu yang diberikan oleh Allah banyakkan dipakai tidur. Banyak pakai tidur, pakai makan. Ya, kalau makan mah dari jam 1 sampai jam 3. Ada nggak sholat jam 1 sampai jam 3, 2 jam? Nggak ada. Makanan habis, datang cemilan, datang kopi, kan begitu kalau di kafe jamaah saja. Nah, ini orang ibadah terus 500 tahun. Lalu Allah bilang kepada si hamba ini, fayaqulullahu azza wa jalla. Allah bilang sama dia, kata Allah kepada para malaikat, adkhilu abdi al-jannah birahmati. Wahai para malaikat, masukkan hambaku ke surga karena rahmatku. Masukkan dia ke dalam surga karena rahmat yang aku berikan kepadanya. Fayaqulul abdu, hamba itu berkata, ya Rabbi bi amali. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amalku, bukan rahmatmu. 3 kali si hamba itu ngomong, ya Allah karena amalku. Mungkin dia mikir 500 tahun masa sih kurang? 500 tahun masa kurang untuk dapat surga? 500 tahun. Kayak orang kita di sini, ya baru kenal masjid, baru baca sholawat 10 kali sudah merasa ahli surga itu masjid. Ya, udah kayak, udah berasa surga, kunci surga itu udah di tangan gitu. Apalagi suka diberikan apa istilahnya itu, kabar gembira atau hiperbola gitu, berlebihan. Baca sekian surga, baca sekian surga, baca sekian surga. Ini surga kayak punya nenek moyangnya dia. Ada juga orang, ada juga kelompok tuh kan, nah, ini neraka.
itu juga dia kayak kapling surga punya dia. Kita motor sama dia di surga. Nah, nggak boleh ya. Jamaah sekalian, tidak boleh memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan, tidak boleh juga menyulitkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, karena si hamba ini ngotot nih, ibadah 500 tahun masa nggak cukup gitu. Kata Allah begini jemaah sekalian, summa yaqulullahu lil malaikat. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, qayisu abdi bi ni'mati alaihi wa bi amalihi. Wahai para malaikat, timbang amal si hamba ini, timbang amalnya, lalu bandingkan dengan nikmatku yang telah diberikan kepadanya. Dia merasa 500 tahun ibadah udah dahsyat. Ya udah timbang aja. Coba berapa tuh amal dia? Bandingkan dengan nikmat yang Allah telah kasih kepada dia. Kalau dia merasa dengan amalnya sudah cukup nebus surga, oke. Timbang tuh jemaah saja. Sholatnya, puasanya, mungkin taklimnya, ya. Wah ini kita kalau ditimbang begitu, apalagi umur kita pendek, ya masya Allah, nikmat Allah begitu luar biasa. Apalagi dalam sholat yang keingatan bukan Allah, yang keingatan itu dalam sholat utang gitu ya, yang keingatan rumah, aduh tadi motor nggak diambil kuncinya, macam-macam lah. Setan itu datang di situ jamaah sekalian, menggoda kita, membisikin kita, dan lain sebagainya. Ditimbang tuh sama malaikat, amal dia berapa, kemudian berapa juga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dia nikmati selama 500 tahun. Kan Allah ngasih nikmat hidup 500 tahun itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang juga, dibanding-banding, Allah ngasih modal dia berapa, dia untung berapa gitu. Nyukupin bayar modal enggak nikmat yang Allah berikan sama dia? Timbang. Nah, fayajiduna, malaikat kemudian menemukan hasil setelah amal dia diaudit, maka ketemulah ni'matal basari qad ahatat bi ibadati 500 sana. Ternyata nikmat penglihatan saja yang baru bisa ditebus dengan ibadah 500 tahun itu. Ibadah 500 tahun baru bisa nebus nikmat mata doang. Wa baqiyat ni'amul jasadi lahu, nikmat-nikmat anggota tubuh yang lain belum ketebus. 500 tahun ternyata hanya cukup untuk balas nikmat mata. Hidup bukan hanya dapat mata dari Allah, dapat hidung, dapat telinga, dapat mulut, bisa ngomong, bisa makan, bisa ngunyah, hidung bisa mencium, dan mata bisa ngelihat mata. Nikmat mata ngelihat itu jamaah sekalian kan beda sama kamera. Kalau kita ngelihat langsung fokus. Kalau kamera kan mesti dikeker-keker dulu, dibidik dulu, difokusin dulu. Ya kalau kita moto pakai handphone kan blur awalnya tuh, difokusin dulu, baru diambil tuh foto, di shoot. Kalau mata kita nikmatnya luar biasa, langsung fokus. Bukan hanya langsung fokus, langsung bisa ngebedain. Lihat misalkan ada perempuan, oh ini istri saya, ya, itu langsung beda ngebedain. Oh ini istri orang lain. Itu cerdas tuh mata, karena langsung nyambung sama otak. Coba kalau handphone beginian, misal kamera, ya, kemudian kita pakai aplikasi. Kalau istri di blur,
Atau dibalik, kalau istri orang blur, kalau istri sendiri langsung fokus, kan nggak bisa. Nggak bisa. Kalau mata kita bisa. Oh, ini halal, ini haram. Subhanallah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Nah, 500 tahun itu hanya cukup untuk balas nikmat mata doang. Belum mulut. Ini bisa ngomong ke nikmat luar biasa. Ada anak, mohon maaf, ABK, berkebutuhan khusus, gagu, nggak bisa bicara. Kenapa nggak bisa bicara? Karena biasanya mulut terkoneksi dengan telinga. Kalau ada info lewat telinga, diolah oleh otak, maka keluar jadi omongan. Dia mau ngomong apa? Orang nggak dapat inputan informasi gitu ya. Nah biasanya paralel dengan itu. Nikmat bicara luar biasa jemaah sekalian. Maka ada juga terapi bicara bagi anak-anak yang lambat ya. Lambat bisa bicara. Bahkan mesti nanamin chip dalam kepalanya supaya dia bisa mendengar. Itu harganya ratusan juta juga. Belum tentu berhasil. Jadi nikmat yang Allah berikan ini tanpa chip, tanpa apa, ini luar biasa kan? Rahmat Allah ini jemaah sekalian dahsyat banget. Di mulut ada gigi, ya. Ada orang pasang behel di gigi, harganya jutaan juga. Kira-kira kalau kagak ada gigi itu behel bermanfaat nggak? Apa yang dipager kalau gak ada giginya jemaah? Ya nggak? Apa yang dipagerin kalau giginya kagak ada? Jadi yang nikmat itu apa? Adanya gigi. Kalau ada gigi baru pakai behel, giginya supaya dilurusin, jangan offset gitu ya. Masya Allah. Nikmat semuanya dari Allah. Mulut, bibir, ya, bulu mata dan lain sebagainya. Masya Allah. Karena ibadah yang dia kerjakan hanya baru bisa nebus nikmat apa? Mata. Maka Allah bilang, fayaqulu adkhiluhu abadin nar, ya, masukkan dia ke dalam neraka. Masukkan dia ke neraka. Ya, kenapa? Karena dia ngotot pengen masuk surga. Karena apa? Karena amal. Ternyata amalnya setelah ditimbang-timbang, diaudit hanya cukup untuk mata. Anggota tubuh yang lain belum kebayang. Yang gak cukup kalau ke surga pakai amal. Udah cemplungin ke neraka kalau begitu. Diseret ke neraka. Ya. Tapi kemudian fayunadi rabbahu, si hamba itu teriak-teriak. Hamba ini teriak-teriak. Birahmatika adkhilnil jannah, birahmatika adkhilnil jannah. Ya Allah, karena rahmatku masukkan aku ke dalam surga. Ngaku juga dia. Karena rahmatku masukkan aku ke dalam surga. Karena rahmatku masukkan aku ke dalam surga. Fa yudkhiluhul jannah, lalu orang ini pun dimasukkan ke dalam surga. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hebatnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jemaah sekalian, sangat luar biasa. Kita diberikan nikmatnya luar biasa. Bil khusus otak kita ya, akal. Agama ini hanya bisa dijalankan oleh mereka yang akalnya sehat. Kalau akalnya tidak sehat, tidak ada kewajiban menjalankan agama. Betul nggak? Mohon maaf, orang gila dia nggak ada nilai. Orang gila ngebunuh, dia nggak bisa dikisos, nggak bisa dibunuh lagi. Orang gila, kecuali kalau dia pura-pura gila. Kan tempoh hari ada orang bunuh ulama, kemudian setelah itu diidentifikasi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya secara hukum nggak bisa dikenain pasal-pasal. Nah,
Nikmat akal ini luar biasa. Akal bisa mencerna, akal bisa menilai, akal bisa memahami. Ada kita punya handphone namanya smartphone, handphone cerdas. Itu handphone bisa jadi cerdas kalau dipakai oleh siapa? Oleh orang cerdas, oleh orang yang akalnya cerdas, betul nggak? Kalau akalnya nggak cerdas ya handphone cerdas tetap aja cuma bisa dipakai telepon, WA, kemudian ngerekam sama foto. Ya. Tapi kalau orang cerdas kerjaan bisa di handphone, ya kan? Beli tiketing bisa di handphone, kemudian marketplace jualan bisa pakai handphone, bahkan juga handphone bisa berfungsi sebagai CCTV. Istri kemana nih itu bisa dicek di handphone, suami kemana bisa dilihat di handphone, macam-macam sama sekalian ya. Maka disebut dengan namanya smartphone. Apalagi sekarang ada teknologi AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. AI bikinin saya makalah tentang ini, langsung AI itu kerja di saya. Ya, dia kerja jadi itu makalah. AI ya minta pemandangan pedesaan, langsung dia bikin, betul bagus itu jamaah saya. Tapi dia bisa melakukan itu berdasarkan input informasi yang dia dapat. Ya, ke depan mungkin banyak digunakan. Ya, tetap saja yang cerdas itu siapa? Manusianya punya akal. Nah, ini nikmat rahmat Allah yang luar biasa. Karena itu, qala Jibril bilang kepada Rasulullah, innamal asya birahmatillah ya Muhammad. Hai Muhammad, segala sesuatu itu karena rahmat Allah. Ya. Segala sesuatu itu karena rahmat Allah. Jangan menafikan rahmat Allah. Karena Allah ngasih rahmat. Kalau kita dapat kebaikan, itu kemurahan dari Allah. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal asya'u birahmatillah. Apapun, termasuk nikmat dunia dan nikmat akhirat. Karena itu jamaah sekalian, kalau kita baca Quran, ya, orang berakhlak baik itu karena rahmat Allah. Sebagaimana firman Allah, "Bagaimana rahmatin minallahi lintadahum." Wahai Muhammad, berkat rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Rasul itu akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Baik, mulia, dicaci dirinya Rasul biasa aja. Tapi kalau agama Rasul gak dia. Ada orang kita ringan tangan, orang bilang ringan tangan. Ya, ringan tangan, nyubit, mukul dan lain sebagainya. Ya. Tapi ada orang yang penyabar, jemaah saya. Dia diomelin oleh orang, biasa, adem aja. Dia nggak ada reaksi. Kenapa? Orang nggak dengar. Itu diomelin habis-habisan, dia acuh aja, cuek aja, nggak dengar. Masya Allah. Kalau dengar mungkin udah digaplok. Fabima rahmatin minallahi lintalah. Kemudian juga dalam keluarga ini karena ada rahmat. Kan orang menikah dengan orang lain yang senasab bahkan nggak boleh. Kakak nggak boleh nikahin adik, adik nggak boleh nikahin kakak. Sepupu masih boleh, hitungannya orang lain. Ya, orang lain kan di luar. Dia nggak, apalagi jodohnya yang asing-asing gitu. Ada orang dari sana, dari luar negeri dapat jodoh orang Indonesia. Kalau kita lihat yang monten itu ada gadis Rusia nikahnya sama orang Gunung Kidul di Jogja. Masya Allah. Tapi bisa akur ya, bisa serasi. Kenapa? Karena Allah bilang wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Kata ulama, cinta itu
Adanya rasa cinta karena ada sesuatu yang kelihatan fisik, cantik, ganteng, cinta. Tapi ganteng, cantik itu kan akan habis. Seiring perjalanan waktu, ya, kulit jadi keriput, kemudian kulit pipi jadi kendor, gitu ya. Kemudian mata yang tadinya bulunya lentik, sekarang bulunya acak-acak. Nah, sehingga kan kalau ibu-ibu alis itu dilukis gitu jamaah tadi. Kenapa? Tadinya seperti semut berbaris, kemudian seiring perjalanan waktu menjadi semut bubar barisan mana-mana. Nah, tapi tetap saja dalam rumah tangga akur, udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, bisa akur, bisa saling menyayangi. Kenapa? Karena rahmat Allah, bukan lagi berdasarkan cinta. Apa yang dia harapin udah tua, tetapi nggak mau pisah sama dia. Apa yang mengikat? Itu namanya rahmat. Ya, kalau di awal-awal mawaddah, kalau udah pada tua jadi rahmat. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Disingkatnya apa? Samawa. Tapi katanya samawa itu bukan lagi sakinah, mawaddah, warahmah sekarang. Keluarga yang sama-sama main WA. Samawa. Suami istri mau tidur WA dulu. Istrinya mah kagak diajak ngomong, ngobrol sama orang lain, nggak tahu di mana. Jangan-jangan sama istri orang atau suami orang. Masya Allah. Hari ini begitu. Termasuk kita nanti masuk surga insya Allah. Itu karena apa? Karena rahmat Allah. Sebagaimana yang tadi kata Nabi, ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhul jannah. Tiada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. 500 tahun tadi aja nggak cukup. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasul? Wahai Rasul, engkau juga tidak masuk surga karena amal. Kata Nabi, wala anak saya juga masuk surga bukan karena amal saya. Apa dong? Illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmatin wa fadli. Karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, aku dapat surga. Rasul aja bilang begitu, apalagi kita. Maka minta rahmat Allah. Tapi hadis ini jangan dijadikan alasan malas-malasan dalam beramal. Yang penting dapat rahmat Allah, surga mah gampang, yang penting dapat rahmat Allah. Balikin tuh cara mikirnya. Yang amalnya banyak aja belum tentu dapat surga. Apalagi amalnya asal-asalan, musim-musiman. Datang bulan Ramadan, kita pasang spanduk di depan masjid, selamat datang jemaah baru. Karena banyak pendatang baru jemaah saya. Ahlan wa sahlan, marhaban. Nggak apa-apa. Yang datang kemana, yang kenal masjidnya tahunan, itu kan tahu-tahu ini ada orang dari mana nih? Secara perasaan setiap hari nggak ada. Oh, ini orang dinasnya di luar negeri. Wajar kalau kita nggak ketemu sama dia. Dia sholatnya di Masjidil Haram terus gitu. Mungkin tukang travel umroh atau haji, nah ya kan, sebulan tuh bisa 3 kali 4 kali dia jalan. Masya Allah. Tapi jamaah sekalian, rahmat Allah itu luas banget. Jangan takut, jangan khawatir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya, rahmatku meliputi segala sesuatu. Di antara rahmat itu, masya Allah, ya tadi makhluk binatang. Dulu ada khalifah namanya Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid itu satu hari ngomong begini kepada istrinya, ya, in bitti al-lailata fi mulki fa anti taliq. Wahai istriku, kalau kamu malam ini tidur
di kerajaanku, maka kamu jatuh cerai. Saya ceraikan kamu. Itu dalam fikih namanya talak bersyarat. Talak bersyarat. Khalifah marah sama istrinya. Istriku saking marahnya keluar kata-kata itu. In bitil lailata fi mulki fa anti talaq. Kalau malam ini kamu tidur di kerajaanku, jatuh talak kepadamu. Artinya apa? Supaya nggak jatuh talak, dia harus tidur di luar kerajaan yang dimiliki Harun ar-Rasyid. Kekuasaan Harun ar-Rasyid waktu itu terbentang luas banget. Dan waktu itu belum ada penerbangan jemaah sekalian. Wah, ini sampai besok jalan nggak akan bisa keluar dari kerajaannya dia. Nah, kemudian setelah itu Khalifah nyadar dengan kata-kata. Karena kalau istrinya malam itu tidur di Baghdad, maka dia langsung otomatis diceraikan. Jadi jatuh talak. Nanya sama para penasihatnya, gimana nih jalan keluarnya gimana? Gimana jemaah supaya nggak jatuh cerai, gimana jalan keluar? Gak usah tidur ya. Tapi nggak mungkin juga nggak usah tidur. Manusia lelah tidur juga itu. Datanglah mereka kepada Abu Hanifah. Wahai imam, Khalifah berkata, kalau istrinya malam ini tidur di kerajaannya, maka dia jatuh cerai pada dia. Bagaimana solusinya? Kata Ibu Hanifah, gampang katanya. Suruh tidur di masjid. Kenapa? Masjid bukan punya Harun ar-Rasyid. Masjid itu punya Allah. Wa annal masajida lillah. Masjid itu punya Allah. Nah, ini kecerdasan Abu Hanifah ini memang dasar. Luar biasa. Kalau suruh tidur aja di masjid gitu. Ya, dia tidur sampai pagi juga nggak akan jatuh cerai karena masjid punya Allah, bukan punya Khalifah. Nah, masya Allah. Itu jemaah sekalian. Ini rahmat Allah yang diberikan kepada Khalifah namanya Harun ar-Rasyid. Ada juga di zaman yang Mutawakkil, salah seorang Khalifah juga dulu. Ya. Ada orang diadukan kepada Khalifah, diadukan oleh seorang. Kenapa? Dia ketika sholat mukul imam, imamnya dipukul sama dia. Kata Khalifah, kenapa kamu mukul imam? Khalifah katanya, saya ini orang yang dari luar kota perjalanan. Kemudian saya sholat di masjid, diimamin sama si fulan itu. Rakaat pertama dia baca apa? Al-Baqarah. Saya pikir Al-Baqarah cuma berapa ayat? 100 ayat. Habis 100 ayat dilanjutin sampai kelar 286 ayat. Masya Allah. Zaman dulu mah nggak kaleng-kaleng zaman saya. Ya. Habis rakaat pertama, masuk ke rakaat yang kedua, dia baca Ali Imran, kelar juga 200 ayat kan. Kami salam itu ini nih, matahari udah siang kayak begini, matahari udah muncul, udah terang gitu. Setelah salam kiri ke kanan kiri, dengan entengnya dia bilang, ayuhan nas aidu sholatakum, atadzakkar ala anni ala ghairi taharah. Wahai jemaah, ulangi sholat kalian katanya. Saya baru ingat, saya belum wudu, dia bilang. Setelah itu saya pukul aja kata Al-Mutawakkil, saya kalau ada di situ saya pukul juga dia katanya. Nah itu sebabnya saya mukul imam itu begitu. Pada salat banyak-banyak kata imam, orang-orang, jamaah, ulangi sholat kalian. Saya baru ingat belum wudu. Itu sholat ada panjang-panjang. Nah itu warahmati wasi'at kulla syai'. Ya, rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya Allah, masya Allah ya, sangat luar biasa. Terakhir, dengan apa kita menggapai rahmat Allah? Banyak poin, ada 10 ya.
3 saja atau 4. Yang pertama, jadilah orang yang berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan. Ihsan itu bahasa manajemennya profesional. Ya, jadilah orang yang profesional. Ngerjain sesuatu dengan serius dan penuh tanggung jawab. Jangan asal-asalan. Ya, kadang asal menggugurkan kewajiban. Yang penting udah dikerjain. Bener nggak ngerjainnya? Nah, yang penting udah kerjain aja dulu. Itu jangan bolong-bolong, udah tambah. Ya, tambah 2 hari, bolong lagi. Nah, yang penting udah tambah aja dulu. Nah, enggak. Ihsan enggak begitu. Kerjakan secara baik, ya, profesional. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Berbuat baik. Ini hari terakhir kampanye jemaah sekalian. Ya. Ini bayangin tahun ini 545 pilkada provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Hajatan terbesar di Indonesia. Tapi setelah pilkada ini udah selesai 4 tahun ke depan, nggak ada lagi pilih-pilih. Nggak ada lagi hiruk pikuk jemaah sekalian. Di Jakarta hari ini seru jemaah. Ya. Ustaz pilih mana? Saya mau nyari ridho Allah aja udah. Nyari ridho Allah. Memang ya kalau nggak ridho Allah emang mencari apa lagi? Nah, jamaah sekalian, mereka kan menyampaikan visi misi akan berbuat ihsan yang terbaik. Kalau istilahnya itu jualan kecap pengennya merasa dirinya pasti nomor 1. Tapi mana yang paling baik ya? Ngelihat selama ini kerjanya kayak gimana, udah punya jejak bagus apa kagak, udah punya portofolio apa belum. Lihat namanya track record ya. Di antara tipsnya begitu. Kalau orang sini ikutnya ke Banten ya. Nah, lain cerita ya. Nah, di sini kayaknya ada macam-macam ya. Nah, di sana ada yang bernyawa, ada yang beridu. Luar biasa, seru ternyata. Hari ini terakhir, mudah-mudahan tidak ada kericuhan ya. Jauhan sih, beda tempat. Berbuat ihsan. Yang kedua takwa. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Kata Allah, rahmatku wasi'at kulla syai', meliputi segala hal, meliputi segalanya. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Aku akan catatkan dia, berikan rahmat itu kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Apa takwa? Ada keinginan berbuat baik ya. Kemudian rahmat Allah diberikan kepada siapa? Orang yang sayang kepada makhluk Allah yang lain. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah, Zat yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Makanya irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi penduduk bumi, maka kalian akan disayang oleh makhluk yang ada di langit, malaikat, oleh Zat yang ada di langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya apa? Sayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Sayangi binatang, sayangi pepohonan, sayangi tumbuhan. Siapapun disayang oleh kita, itu yang membuat Allah sayang sama kita. Jemaah sekalian. Karena ada orang sayang sama, mohon maaf, ngasih minum anjing yang kehausan, ya kan? Disayang sama Allah, diampuni dosanya.
Tapi juga ada riwayat ibu-ibu masuk neraka, diazab. Gara-gara apa? Nggak sayang sama kucing. Punya kucing dikurung, kalau dikasih makan nggak juga dilepasin, suruh makan, suruh nyari makan sendiri sampai mati. Ya karena itu dia masuk dalam neraka. Nauzubillahimin. Apalagi kalau sayang kepada sesama manusia, fakir, miskin, anak yatim, tetangga dekat, tetangga jauh, kerabat, sahabat, itu jamaah sekalian, insya Allah itu akan lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pas sudah bunyi bel syuruk kita, ya itu yang bisa saya bahas. Semua karena rahmat Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat rahmat Allah. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Bapak MC kita.